Halo Gemini, apa kabar teman-teman Gemini? Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Princess ya. Untuk teman-teman Gemini yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan bantu share juga, serta aktifkan tombol notifikasinya agar kamu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini Gemini. Ini adalah bacaan love reading untuk teman-teman Gemini dari bulan Juli ini hingga bulan Desember. Jadi kapanpun kamu menemukan readingan ini ya, artinya di saat itulah kamu ingin mengetahui situasi percintaan kamu ya. Readingan ini bersifat timeless ya, dan ini juga untuk Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus. Cek berchat kamu, linknya ada di kolom deskripsi video. Jika kamu ingin energi kamu saja yang dibaca, silahkan lakukan personal reading. Ingat, ini adalah general reading, jadi tidak akan cocok untuk semua teman-teman Gemini. Walaupun zodiaknya sama, belum tentu energi kamu yang dibaca. Jadi jangan dipaksa ya teman-teman Gemini. Oke guys, sekarang kita lihat seperti apa energinya percintaan kamu dari bulan Juli hingga Desember tahun 2021 ini ya. My darling, please clarifier untuk Gemini. Gemini Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter. Seperti apa energi percintaannya? Oke, Gemini. Di sini ada children. Now that your children are protect dan illusion. Oke, satu kartu lagi. Iya. Oh, wow, Archangel Gabriel ya, di sini. Messenger of creativity and hope. Di bottom of the decknya ada letting go, let it go, learn to let go. Belajar untuk ya keluar, pergi, meninggalkan sesuatu di sini. Ya, melepaskan ya, kemelekatan artinya ini tuh. Oke, ya, letting go ya. Messenger, pesan dan harapan. Oke. Ya, mungkin beberapa di antara teman-teman Gemini di sini selama ini ya, ini mungkin ada kaitannya dengan anak-anak juga, tapi tidak akan semua ya. Ya, mungkin ada anak-anak kalian yang ingin kuliah mungkin, atau sekolah keluar kota atau keluar negeri ya kan di sini. Dimana kalian harus, yang tadinya anak-anak kalian itu selalu bersama kalian, tetapi ya selalu terlalu memprotek anak-anak kalian, sehingga mereka itu seperti ya harimau itu kalau ya selalu dimasukkan di ini, ya sama aja seperti kucing besar tanpa taring begitu, dan membiarkan anak kalian itu tidak mandiri begitu ya kan, karena ketakutan itu tidak memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita, yang dimana selama ini kalian pikir ya kalian itu menolong ya kan. Ini cerita yang pernah saya buatkan ya di video coaching saya di channel Princess Tarot ya kan. Kebetulan karena saya memang seorang behavior therapist ya kan. Ketika kita menolong anak kita ya kan, contoh kecil aja ya kan, kita selalu ketika dia makan kita suapin, padahal anak kita itu sudah bisa memegang sendok sendiri ya kan, piring begitu ya kan. Ketika anak sudah bisa memegang sendok sendiri, maka biarkan dia makan sendiri ya kan. Memang sih repot gitu, berantakan dan lama begitu, tapi ya kan kita itu kan mengajarkan dia itu untuk mandiri ya kan. Jadi tidak terlalu cemas membantu
anak kita itu seperti mengajarkan anak kita bermain sepeda, begitu ya kan. Ya, kita lepaskan, biarkan dia sendiri ya, jangan terlalu diprotek begitu ya anak-anak ya kan. Menolong anak-anak itu ya boleh-boleh aja begitu ya kan, membantu ketika dia membutuhkan bantuan kita, maka kita boleh membantunya. Tapi ketika suatu hal yang memang harus bisa dia kerjakan, apalagi seperti sekarang ini yang dimana sekolah dari rumah ya, banyak sekali ini sekolah dari rumah, ini kejadian yang sering terjadi, yang tugas anak-anak itu kan harus dikerjakan, bukan orang tuanya yang mengerjakannya, orang tua hanya mengawasi, bukan dikerjakan. Banyak sekali itu teman-teman saya itu alasan mereka itu, ya kak kalau nggak dikerjain, kalau nggak kita yang ngerjain, anaknya tidurnya siang. Nah itu kan salah orang tuanya, bukan salah anaknya. Kalau saya nggak mau begitu guys, beneran anak saya nggak ada yang saya ajarkan seperti itu. Dia nggak ngerjain tugasnya, saya biarkan, kan saya sudah mengingatkan begitu untuk mengerjakan tugas ya. Tapi nanti kan nilainya jelek, ya biarin aja, salah dia kan, bukan salah kita ya kan. Kalau anaknya nggak nurut, kalau sekalinya kita yang ngerjain, anak kebiasaan, nanti saya nggak mau ngerjain, ntar juga mama juga bisa ngerjain gitu ya kan. Akhirnya anak kita jadi pengecut. Kita tidak akan membuat anak kita berhasil kalau seperti itu ya, malah memperbodoh anak kita. Sama seperti yang saya cerita juga, contoh kupu-kupu yang sedang bertransformasi, ingin menjadi kepompong yang ingin bertransformasi menjadi kupu-kupu, tetapi dia masih nyangkut di dalam kepompongnya itu. Datanglah anak ini karena dia pikir dia mau membantu si kupu-kupu ini supaya cepat bisa keluar dari kepompongnya itu, yang tadinya baru setengah keluar mau jadi kupu-kupu. Diguntingnya lah sama anak itu si kupu-kupu di dalam kepompong itu. Dipikir oleh anak ini dia akan membantu kupu-kupu itu agar kupu-kupunya bisa cepat terbang. Alhasil apa? Ya kan? Yang tadinya dia pikir itu membantu, kupu-kupunya tetap hidup besar dengan sayap lebarnya, tapi karena dipotong sebagian tapi tidak bisa terbang. Akibat dipotong oleh si anak ini tadi, yang dipikir oleh anak ini dia akan membantu kupu-kupu itu agar cepat keluar dari kepompongnya ya kan. Jadi biarkan anak-anak itu berproses, kita cukup memberikan kepercayaan, trust ya kan. Embrace the truth ya kan, menggenggam kepercayaan. Jadi tidak terlalu takut melepaskan anak-anak kita atau ya siapapun, messenger of creativity and hope ya kan. Ini pesan dari malaikat Archangel Gabriel, di mana anak-anak kita itu selalu dilindungi oleh para malaikat. Ya kan? Jadi cukup kita doakan saja, doa dari orang tua, atau mungkin kamu yang selama ini yang terlalu takut untuk lepas dari orang tua. Cobalah untuk belajar mandiri begitu di sini artinya ya, agar kamu ya enggak sedikit-dikit bergantung dengan orang tua, dikit-dikit ngadu, bisa disakitin oleh suami mungkin yang udah nikah, ngadu ke orang tua gitu ya kan. Coba kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu dihilangkan ya. Belajarlah untuk lepas dari ketergantungan itu, karena itu adiksi dan itu toksik, itu tidak baik. Oke, Geminis, sekarang kita lihat seperti apa situasinya dari tebaran kartu tarot ini untuk percintaan kamu di bulan Juli hingga Desember tahun 2021. Oke, kita lihat di sini ya. Seperti apa situasinya? Ya. Ya. September. Iya. Two of Swords. Oke, di sini bottom of the deck-nya ya, masih bingung, ragu untuk mengambil keputusan di sini.
Siapa? Kamu atau seorang di sini ya, sering stalking, cari informasi dari melalui teman-temannya, ya kan? Di sini atau ya intinya di sini ketakutan, ya, ketakutan masa lalu atau ada trauma dari masa lalu itu masih terus menghantui kamu di sini. Gemini. Oke, ya. Eight of Pentacle di situ. Itu menunjukkan tentang fokus pada detail. Ya, di sini fokus pada detail karena hal itu hanya kamu yang bisa melakukannya. Pekerjaan yang saat ini ada di hadapan kamu. Ya, entah kamu adalah seorang pelajar, ya di sini Gemini, atau seorang mahasiswa, atau ya seorang pekerja yang dimana pekerjaan itu hanya kamu yang bisa melakukannya, ya kan? Spesialis, gitu ya kan? Spesialis atau ahli pekerjaan di bidang keahlian, ya kan? Kalau pekerjaan yang memang keahlian itu kan hanya ahlinya saja yang bisa. Seperti saya ini misalkan membaca tarot, dan ketika saya nggak ada lagi, nggak ada kan yang bisa gantiin saya, ya kan? Nah, kecuali saya wariskan, ya kan, ya, dan ada yang mau mempelajarinya dan mereka belajar dari saya ajarkan gitu. Nah, itu bisa jadi mereka mewarisi apa yang saya ajarkan, tetapi kan sudah berbeda, bukan lagi saya kan. Nah, hal yang seperti ini kan, kalau keahlian itu kan tidak bisa diwariskan, hanya bisa diajarkan. Pengajaran itu juga masuk salah satu warisan sebenarnya, ya, warisan yang kita berikan. Dan tetapi hal itu ya hanya bisa kita kerjakan sendiri, ya kan, suatu hal yang hanya bisa kita fokuskan. Jadi fokuslah pada hal-hal yang ada di sekitar kamu di sini. Aku lihat seorang di sini ya mulai fokus untuk ya mencintai dirinya sendiri, fokus pada ya memperbaiki, berusaha, bekerja keras. Aku lihat di situ apa yang dikerjakan. Nih, membangun komunikasi, membuka diri, ya. Oke, yang tadinya mungkin ya ini dia, kamu itu seperti mungkin terlalu diprotek oleh orang tua atau takut begitu, ya, atau di bawah ketek emaknya, masih takut untuk membuka diri atau kurang percaya diri, ya kan, di situ masih halusinasi, kurangnya rasa percaya diri untuk membuka diri atau bertemu dengan orang baru. Di sini karena masih ada kemelekatan atau keterikatan terhadap hal-hal di masa lalu, sehingga kamu bingung begitu, masih terus bingung, trauma, ya bisa jadi juga trauma. Tapi biasanya kartu ini menunjukkan tentang seseorang yang terlalu dikekang oleh orang tuanya, ya kan, atau ya terlalu terikat oleh sosok seorang ibu begitu, sehingga dia takut begitu untuk membuka dirinya, kehilangan rasa percaya diri akhirnya, ya kan, karena apa-apa dilayanin oleh orang tua, apa-apa orang tua, jadi mengenal orang itu nggak berani, padahal secara usia mungkin kamu sudah waktunya untuk membuka diri dan menentukan hidup kamu sendiri begitu, ya kan, kebahagiaan kamu sendiri, kamu maunya seperti apa begitu, ya kan, dan ya kamu akan selalu dilindungi begitu, ya kan. Doa orang tua itu kalau dia memberikan kepercayaan pada anaknya, ya cukup berikan doa saja begitu, ya kan, agar anaknya ya sukses begitu. Dan Three of Cup, ya itu juga tentang si kesempatan untuk membangun komitmen jangka panjang. Ada pertemuan di sini. Aku lihat. Oke. Ya. Four of Cups. Jodoh ini juga bisa tentang takdir, ya. Keberuntungan.
kesuksesan juga ditunjukkan oleh kartu di situ sih. Ya, kamu bingung di sini karena mungkin ya banyak perbedaan, mungkin ada perbedaan antara kamu dengan seseorang di sini. Itulah mungkin yang membuat kamu itu masih kayak berpikir ya di sini. Kamu bingung gimana cara menyampaikannya kepada orang tua kamu mungkin ya kan, karena kamu memiliki perbedaan budaya barangkali dengan pasangan kamu, atau beda agama, atau mungkin ya dimana kamu takut ya kan karena dogma-dogma dari orang tua kamu di sini ya kan. Atau bisa jadi juga di sini ada financial issue, mungkin berbeda secara latar belakang keluarga. Ya kan di sini makanya kamu minder. Aku lihat di sini kalian itu minder beberapa karena kesulitan finansial, beberapa di sini karena kamu merasa kamu berbeda dari teman-teman kamu atau dari orang lain begitu ya kan. Jadi kamu nggak percaya diri karena mungkin kamu ya secara finansial mungkin tidak seperti mereka begitu, atau seperti orang yang kamu cintai begitu. Walaupun di situ seseorang di sini sangat tulus mencintai kamu, aku lihat di sini, dan dia itu ingin memiliki hubungan jangka panjang, tetapi kamu masih ragu karena kamu ya mungkin ya beberapa ini di sini yaitu kalian memiliki perbedaan mungkin secara latar belakang keluarga. Oke, sih ya. Percaya diri. Karena apa? Karena seorang di sini sangat mencintai kamu. Ya kan? Yakin aja, optimis aja. Ikuti kata hati kamu begitu. Di sini. Belajar untuk ya keluar dari ketakutan kamu itu. Ya kan? Nggak usah kayak anak kecil gitu ya kan? Jangan terlalu protek pada diri sendiri. Di sini aku lihat kamu terlalu memprotek diri kamu begitu. Yang seharusnya kamu itu bisa mendapatkan hal yang lebih baik, tetapi karena kamu terlalu minder, ya kan di situ masih terus ragu, bingung hanya karena isu finansial, atau mungkin kamu belum punya pekerjaan mungkin begitu ya. Tetapi seorang di sini sangat mencintai kamu, aku lihat, ya kan? Dan memang dia ingin memiliki hubungan jangka panjang. Dia menawarkan hubungan jangka panjang memang di situ pada kamu ya kan. Ini kesempatan kalau aku lihat. So, 9 of Cup. Oke. Ya, konflik ya di sini. Konflik batin. Kan? Kamu konflik batin karena memang ya sih Five of Pentacle lagi di sini. Five of Pentacle memang isu finansial yang dimana kamu kadang immature, ya kan, playing victim juga di situ. Oke, harapan ya terlepas dari beban-beban itu, tanggung jawab di sini. Oke. Ya. Harapan kamu itu bisa terwujudkan apabila kamu tidak terlalu khawatir di sini, Gemini. Ya kan? Two of Swords di situ klarifikasi. Two of Swords. Ya. Rencana jangka panjang. Jadi rencana itu harus direalisasikan, guys. Tidak cukup hanya diimpikan saja. Ya kan? Untuk meraih kesuksesan itu, ya kan, impian itu supaya bisa menjadi kenyataan, maka impian itu harus dibangun, diwujudkan, melakukan sebuah tindakan, ya kan. Coba untuk bermimpi dengan mata terbuka. Gimana sih maksudnya, Cas, mimpi dengan mata terbuka? Ya, mimpi itu tidak cukup hanya dimimpikan saja, tetapi impian itu harus dipikirkan, ya kan?
dipikirkan, dilakukan, dan konsisten. Sederhana kan? Nah, ketika mimpi kita pikirkan, maka mimpi itu akan berubah menjadi rencana. Dan ketika rencana itu kita ucapkan, maka rencana itu akan berubah menjadi komitmen. Dan ketika komitmen itu kita lakukan, maka komitmen akan berubah bentuk lagi menjadi sebuah kenyataan. Ya kan? Selangkah lebih dekat menjadi kenyataan. Jadi bermimpi dengan mata terbuka itu dengan memiliki mimpi. Mimpi itu harus dipikirkan. Ya kan? Pikirkan mimpimu, lakukan. Dan lakukanlah dengan konsisten. Lalu sederhanakan. Mudah kan? Jadi mimpi itu, harapan itu gak cukup hanya diimpi-impikan aja atau diharap-harapkan saja. Berharap memiliki pasangan yang ideal, begitu ya kan, ideal. Tetapi kita tidak mengupayakannya, hanya mimpi aja gitu ya kan. Mana bisa kayak gitu ya kan? Gak ada yang instan di dunia ini guys, ya kan. Segala sesuatu itu butuh proses, ya kan. Nah, kalau misalnya kan kamu sudah pernah mencoba sekali terus gagal, terus kamu langsung ciut mentalnya, ya sulit kalau kayak gitu ya kan. Nah, gagal bangkit lagi. Begitu juga dalam hubungan, begitu ya kan. Percaya diri, optimis. Yang penting di sini adalah tentang optimis. Ya, walaupun mungkin saat ini kamu belum memiliki keuangan atau finansial yang cukup, ya kan, nggak perlu khawatir ketika ada seseorang yang memang benar-benar tulus mencintai kamu di saat kamu tidak memiliki apapun, maka orang yang seperti itu harus kamu perjuangkan, ya kan. Dan yakinlah bahwa orang yang seperti itu akan membantu kamu untuk membangun impian kamu itu, bekerja sama, ya kan, membangun. Karena apa? Karena unconditional love, cinta itu tanpa syarat. Ya kan? Kalau udah ada embel-embelnya, ada syarat-syaratnya, itu namanya business guy. Oke, ya Gemini, saya pikir ini sudah cukup. Jika kamu suka video ini, jangan lupa tinggalkan komen kamu di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton. Stay on my channel. Salam penuh cinta. Bye.